Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali Bu Ani masih bisa membersamai kalian dalam belajar pendidikan lingkungan hidup. Untuk kalian kelas 5, materinya tentang bencana alam. Selamat belajar. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan karena adanya perubahan pada alam. Perubahan pada alam ini dikarenakan peristiwa alam atau aktivitas manusia. Nah, kerugian dan penderitaan bagi manusia akibat bencana alam meliputi 1. Rusaknya sarana dan prasarana fasilitas umum. Kemudian, timbulnya korban jiwa. Yang ketiga, menimbulkan kerugian harta benda. Lalu, terganggunya tata kehidupan di masyarakat. Bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam, yaitu bencana alam di atas permukaan bumi dan bencana di dalam permukaan bumi. Bencana alam ditimbulkan karena yang pertama, proses geologis atau perubahan struktur bumi. Yang kedua, proses geomorfologis atau perubahan permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah proses klimatologis atau perubahan iklim. Faktor penyebab dan jenis bencana alam. Yang pertama, bencana alam yang di atas permukaan bumi, yaitu banjir. Banjir merupakan peristiwa meningkatnya volume air sehingga dapat menyebabkan terbenamnya suatu daratan. Yang kedua adalah badai. Badai merupakan peristiwa timbulnya gangguan pada atmosfer sehingga menimbulkan cuaca buruk. Berikutnya adalah kekeringan. Kekeringan merupakan peristiwa alam yang menyebabkan suatu kawasan tertentu tidak memiliki air lagi akibat minimnya curah hujan. Selanjutnya, tanah longsor. Tanah longsor merupakan bencana alam karena gugur dan meluncurnya tanah serta bebatuan ke bawah. Tanah longsor disebabkan miringnya permukaan tanah, hujan yang berlebihan, letusan gunung berapi, getaran kuat dari gempa, petir, ledakan, atau mesin, dan peningkatan beban pada tanah karena berkumpulnya bebatuan, sampah, ataupun salju. Faktor penyebab dan jenis bencana alam yang kedua, bencana alam di dalam permukaan bumi. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa berguncangnya bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi atau akibat aktivitas gunung berapi. Letusan gunung berapi merupakan peristiwa keluarnya magma dari dalam gunung berapi karena adanya dorongan gas dari dalam gunung. Gelombang pasang dan tsunami merupakan peristiwa naiknya permukaan air laut sehingga menimbulkan ombak tinggi dan sangat membahayakan. Faktor penyebab dan jenis bencana alam selanjutnya, bencana alam akibat aktivitas manusia. Pertama, kebakaran hutan. Terjadi akibat kegiatan manusia untuk membuka lahan pertanian baru di sekitar hutan dengan cara membakar pepohonan di hutan tersebut. Kebakaran hutan dapat menyebabkan terbunuhnya satwa liar akibat terbakar atau teracuni gas karbon dioksida hasil pembakaran. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan juga menyebabkan timbulnya penyakit infeksi paru-paru dan saluran pernafasan. Berikutnya adalah penurunan tanah
terjadi akibat saat membangun atau pengembangan wilayah tidak berwawasan lingkungan. Misalnya, tidak mempertimbangkan kekuatan tanah untuk menopang berat bangunan yang didirikan. Degradasi lingkungan merupakan peristiwa penurunan kualitas lingkungan. Contoh dari degradasi lingkungan misalnya, tanah menjadi tidak subur akibat terlalu banyak menggunakan pupuk kimia saat bercocok tanam. Banjir dan erosi akibat penggundulan hutan oleh manusia. Peduli terhadap bencana. Bencana alam dapat menimbulkan korban jiwa, menyebabkan kerusakan pada bangunan, serta mengakibatkan penderitaan dan kerugian yang besar. Bencana alam juga menyebabkan orang kehilangan tempat tinggal, memicu timbulnya wabah penyakit, dan mengakibatkan anak-anak tidak bisa sekolah, serta orang tidak bisa bekerja. Tindakan yang bisa dilakukan untuk menolong korban bencana alam. Pertama, mengumpulkan bahan makanan, buku, obat-obatan, dan barang yang layak pakai. Yang kedua, bisa juga dengan mendonorkan darah melalui PMI atau Palang Merah Indonesia. Yang ketiga, menyumbangkan dana untuk korban bencana alam. Cara menghadapi bencana alam untuk bencana alam gempa bumi sebelum terjadi bencana. Memastikan apakah struktur dan letak rumah atau bangunan yang ditempati dapat menghindarkan diri dari bahaya gempa bumi dan tsunami. Jika berada di daerah pantai, kenali tanda-tanda bahaya bahwa akan terjadi tsunami. Mengetahui jalur evakuasi bila terjadi gempa bumi dan tsunami. Belajar melakukan tindakan P3K. Selanjutnya, belajar menggunakan alat pemadam kebakaran. Mencatat nomor telepon penting yang dapat dihubungi. Perabotan diatur sedemikian rupa untuk menghindari jatuh. Selalu mematikan air, gas, dan listrik bila tidak digunakan. Berikutnya, menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah. Atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. Cek kestabilan benda yang tergantung dan yang dapat jatuh saat gempa. Persiapkan alat P3K, lampu senter, radio, makanan, dan minuman. Cara menghadapi bencana alam pada saat terjadi bencana. Bila berada dalam rumah, upayakan keselamatan diri dan keluarga. Masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari benda-benda yang jatuh. Jika tidak ada meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika kompor sedang menyala, matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran. Bila berada di luar rumah, segera lindungi kepala dan hindari benda-benda berbahaya. Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca dan papan reklame. Lindungi kepala dengan menggunakan tangan, tas, atau apapun yang dibawa. Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa atau kebakaran. Jika merasakan gempa bumi saat berada di dalam lift, segera tekan tombol lalu keluar. Bila berada di sekitar gunung, segera pindah ke tempat yang lebih aman karena gempa dapat menyebabkan gunung menjadi longsor. Bila berada di pantai,
segera pergi ke dataran yang lebih tinggi karena khawatir bencana tsunami akan menyusul. Bila sedang mengendarai kendaraan, segera menepi dan jangan mengerem secara mendadak. Jangan berhenti di bawah kabel tegangan tinggi, di bawah jembatan penyeberangan, atau di depan SPBU. Cara menghadapi bencana alam untuk gempa bumi sesudah terjadi bencana. Keluar dari bangunan dengan tertib. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa saja. Memeriksa keadaan tubuh, apakah ada yang terluka atau tidak. Minta pertolongan jika menderita luka parah. Periksa apakah terjadi kebakaran. Periksa apakah terjadi kebocoran gas. Periksa apakah terjadi arus pendek atau konslet. Periksa segala hal yang membahayakan. Jangan masuk ke dalam bangunan yang sudah retak akibat gempa. Memperhatikan informasi mengenai gempa dari berbagai media. Membantu orang lain yang memerlukan bantuan, serta membersihkan rumah dari reruntuhan. Cara menghadapi bencana alam untuk bencana banjir atau tsunami sebelum terjadi bencana. Menyiapkan air bersih dalam jerigen. Lalu menyiapkan perahu karet atau benda yang mudah terapung. Menyiapkan obat-obatan, lampu senter, makanan, dan radio. Cara menghadapi bencana alam untuk banjir atau tsunami saat terjadi bencana. Tidak panik dan berusaha tetap tenang. Tidak menggunakan peralatan listrik dan menjauhi sumber arus listrik. Berlari ke tempat yang lebih tinggi. Jika sedang dalam kendaraan, segera keluar dan mencari tempat yang lebih tinggi. Usahakan meraih benda yang mudah mengapung di air. Jika terbawa arus, berusahalah untuk berenang dengan tidak melawan arus. Cara menghadapi bencana alam, banjir atau tsunami sesudah terjadi bencana, segera pergi ke tempat penampungan bencana. Memeriksa keadaan tubuh apakah ada yang memar atau terluka. Meminta pertolongan bila terluka atau bila melihat ada orang yang terluka. Tidak menyalakan peralatan listrik. Memeriksa apakah ada hubungan arus pendek. Dan memperhatikan informasi mengenai banjir atau tsunami dari berbagai media. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Menebar ilmu, menuai manfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.